Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Ella Wijayanti. Saya Priani. Saya Lisofik. Saya Niwayani Aisyah. Saya Aisyah Nur Ramadhani. 1. Larutan elektron dan non-elektron. Larutan adalah campuran hidrogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun dari plan solvent dan zat larutan atau solut. Berdasarkan daya hantar listriknya, sifat larutan dapat dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut dalam suatu larutan. Zat yang dapat dilarutkan dalam air dibedakan menjadi elektron dan non-elektron. Perbedaan akan terurai menjadi ion-ion, sedangkan zat ion dan non-elektrolit dan dalam pelarut air tidak terurai menjadi ion-ion. Secara umum, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dapat didefinisikan sebagai berikut. Larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion dalam pelarut sehingga larutan dapat menghantarkan listrik. Pada percobaan larutan ini umumnya memiliki ciri dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas pada elektrodenya. Larutan demikian disebut larutan elektrolit. Umumnya larutan elektrolit termasuk dalam senyawa ion seperti NaCl, NaOH, dan sebagainya, dan senyawa kovalen polar sebagai HCl, H2SO4, dan sebagainya. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat membentuk ion-ion dalam pelarutnya, sehingga larutan tidak dapat mengantarkan listrik. Ciri dari larutan ini dalam suatu percobaan adalah tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gas pada kedua elektrodenya. Larutan yang demikian tersebut larutan non-elektrolit. Senyawa yang termasuk dalam kelompok ini adalah urea, gula glukosa atau sukrosa, alkohol, dan senyawa-senyawa kovalen dan non-polar. 2. Senyawa pembentuk larutan elektrolit. A. Senyawa ion. Senyawa ion merupakan zat elektrolit yang jika larutan dalam air dapat menghasilkan ion-ion, misalnya NaCl. Zatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik sebab dalam padatan ion-ion lainnya tidak bergerak bebas. Lelehan dapat menghantarkan listrik sebab dan dalam lelehan ion-ionnya dapat bergerak relatif lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam gas padat. Larutan dalam pelarut air dapat menghantarkan listrik sebab dalam larutan ion-ion dapat bergerak bebas. B. Senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar adalah senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Senyawa kovalen polar terbentuk karena dua atom yang bergabung mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Contohnya senyawa kovalen polar. Di antaranya larutan asam klorida, larutan amonia, dan asam cuka murni. Padat tidak akan menghantarkan listrik karena padatnya terdiri atas molekul-molekul netral meski bersifat polar. Leleh tidak dapat menghantarkan listrik karena lelehannya terdiri dari molekul-molekul netral meski dapat bergerak bebas. Larutan atau dalam air dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan molekul-molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. 2. Larutan elektronik kuat. Larutan elektronik kuat adalah larutan yang mempunyai daya hantar listrik besar karena seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion. Terlonitasi sempurna. Larutan ini memiliki nilai A sama dengan 1 atau mendekati 1. Ciri-cirinya: 1. Mampu menyerang terang. 2. Terjadi banyak gelembung gas. 3. Persamaan reaksi ditandai dengan satu arah panah ke kanan. Contohnya larutan elektronik kuat adalah asam folat, air acu, natrium klorida, garam dapur, dan kalsium hidroksida atau kapur. 3. Larutan elektrolit lemah.
Larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang mempunyai daya hantar listrik lemah karena hanya sebagian kecil molekulnya hanya saja yang terurai menjadi ion-ion. Nilai A pada larutan ini berada antara 0 dan 1. Ciri-cirinya: lampu menyala, redup, dan tidak menyala. 2. Gelembung gas relatif sedikit. 3. Persamaan reaksi ditandai dengan dua arah panah ke kanan dan ke kiri. Contoh larutan elektrolit lemah adalah larutan cuka dapur, semua jenis air, larutan amonium hidroksida.